Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ya, tolong ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, mas, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua, tapi sebelum pelajaran maaf absen terlebih dahulu ya. Adila, Aisyah, Alaina, oke, Alexandra, oke, Alfika, maaf. Kemudian ada Amira, Asha, baik, Atika, baik, Aulia, Ayatul, Azalea, Bintang, Clarissa, Elvira, Galuh, Naura, kemudian ada Nisrina, kemudian ada Salma, Sierra, Silvi, Shakira, Kuliah, kemudian ada Wafa. Baik, berarti hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan mengikuti pelajaran. Baik, sebelum masuk ke pelajaran ya, Pak Imam akan membangkitkan ingatan kalian tentang pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar apa? Teks rekon. Teks apa? Teks rekon. Teks yang berisi tentang peristiwa di masa lalu. Di masa lalu. Baik, nah ini kita masuk ke materi baru. Tapi sebelum masuk ke materi tersebut, Pak Imam akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Pak Imam tampilkan dulu ya, sebentar ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu membedakan fakta, opini, asumsi dalam teks rekon ya. Berarti kalian nanti di dalam teks rekon itu bisa membedakan, oh ini fakta, oh ini opini, oh ini asumsi. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar kata fakta? Opini sudah? Asumsi? Sudah. Bagus. Kalau pengertiannya satu-satu sudah tahu? Belum. Ciri-cirinya sudah tahu? Nanti kita akan membahas itu beserta contohnya. Ya, tapi agar kalian fokus mengikuti pelajaran, Pak Imam akan melakukan ice breaking dulu. Siap? Nah, baik. Ice breakingnya apa? Yaitu tepuk pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Kalau pagi kalian tepuk satu kali. Contoh, tepuk pagi. Bagus, ya.
Yang tepuk siang, tepuk siang. Nah, ini yang beda. Kalau tepuk malam, kalian tidak ditepuk, tapi ditahan. Jangan sampai ditepuk. Nah, ini yang akan membuat kembalinya konsentrasi kalian. Oh, harus siap-siap nih. Ada yang tidak ditepuk seperti itu, ya. Kita coba bersama-sama. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ah, bagus. Tadi hampir saja ada yang terlewat, tapi bisa menahan diri. Kita ulangi lagi. Kita acak ya sekarang ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Ai, bagus. Berarti kan bisa konsentrasi penuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelum masuk ke materi intinya, Pak Imam ingin tanya dulu. Kita lihat pertanyaan. Apakah sama seperti tadi ya? Apakah kalian tahu ciri-ciri fakta, opini, dan asumsi? Tahu atau belum? Belum. Nah, ini pertanyaan untuk kalian agar kalian punya semangat untuk belajar fakta, opini, dan asumsi. Kemudian nanti akan Pak Imam tampilkan teks, Lah, teksnya itu coba kalian tentukan termasuk fakta, termasuk opini, atau termasuk asumsi. Baik, memperlihatkan teksnya ya. Ini kita diskusi bersama-sama ya. Belum masuk tugas, belum masuk penilaian atau asesmen, masih diskusi bersama, saling menjawab ya. Nanti Pak Imam umpamanya ada jawaban yang salah, Pak Imam benarkan. Kalau betul, nanti Pak Imam acungi jempol. Oke? Baik. Baca dulu. Kalimat pertama, makan telur bersama dengan minum soda bisa menyebabkan kematian mendadak. Itu menurut kalian fakta, opini, atau asumsi? Tahan dulu jawabannya. Nanti kalau yang mau jawab, tunjuk jari. Bagus. Nomor 2, minum air rebusan daur kelor dapat bisa menyembuhkan semua jenis kanker. Bisa menyembuhkan segala jenis kanker. Itu fakta, opini, atau asumsi. Kemudian nomor 3, Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Menurut kalian fakta, opini, atau asumsi? Terakhir nomor 4, kalau hujan terus kemungkinan acara akan dibatalkan. Itu fakta, opini, atau asumsi. Baik, Pak Imam beri waktu, silahkan berpikir, kemudian nanti kalian jawab ya. Ditulis dulu boleh, atau mau langsung dijawab juga boleh ya. Kalau yang sudah bisa menemukan jawabannya cepat, langsung tunjuk jari ya. Enggak, diskusi dengan temennya boleh. Oke, ayo diskusi dengan temannya. Oke. Udah? Rasa cukup ya? Mungkin nih bisa untuk kalian jawab 4 kalimat ini. Yang pertama dulu, siapa yang mau menjawab? Cara jawabnya gimana? Tunjuk jari, kemudian Pak Imam persilahkan, kemudian kalian baca kalimatnya. Setelah kalian baca, kalian tentukan, oh ini termasuk fakta Pak Imam. Seperti itu. Oke? Baik, silahkan nomor 1 siapa yang mau jawab?
Yuk, silahkan. Ya, dibaca dulu. Nomor 1. Makan telur bersamaan dengan minum soda bisa menyebabkan kematian mendadak. Ya. Menurut saya fakta. Menurut kamu fakta. Baik, menurut teman-teman ini fakta atau opini atau asumsi? Nih, makan telur bersamaan dengan minum soda bisa menyebabkan kematian mendadak. Pernah lihat berita seperti ini di TV? Belum? Nah, berarti ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Terus belum pernah ada berita juga di televisi, di koran juga belum ada. Berarti kalimat nomor 1 itu mohon maaf tadi jawabannya belum tepat. Nomor 1 itu harusnya masih opini. Baik. Berikutnya nomor 2, silahkan siapa yang mau jawab? Yuk, gantian kalau yang lain. Ayo. Baik. Minum air rebusan dan galon dapat bisa menyembuhkan semua jenis kanker. Betul atau salah? Fakta. Fakta. Baik. Jawabannya teman kalian tadi fakta. Minum air rebusan daun kelor dapat bisa menyembuhkan semua jenis kanker. Jawabannya fakta tadi. Maaf sekali belum tepat juga ya. Karena belum ada pembuktian ilmiah tentang hal ini. Belum terbukti langsung bisa menyembuhkan segala jenis kanker. Kalau bisa menyembuhkan segala jenis kanker berarti tidak butuh rumah sakit lagi. Tidak butuh operasi lagi. Berarti jawaban nomor 2 masih opini. Mohon maaf jawabannya belum tepat. Tidak apa-apa karena masih belajar. Nomor 3, yuk. Siapa yang mau jawab? Monggo. Silahkan. Di Indonesia, jawabannya fakta. Baik, betul jawabannya fakta. Silahkan tepuk tangan buat jawabannya betul. Nah, ini sangat terlihat faktanya ya, terbukti konkret. Kita hidup di Jawa juga. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Fakta, betul jawabannya. Pinter, terima kasih. Berikutnya nomor 4. Silahkan yang mau jawab. Belah sini. Nah, kalau hujan terus kemungkinan acara akan dibatalkan. Jawabannya tadi opini ya. Ini jawaban yang tepat bukan opini. Mohon maaf jawabannya belum betul. Kan ada 3 tadi apa? Fakta, opini, asumsi. Dan nomor 4 ini masuk ke dalam asumsi. Ya. Pengertiannya apa asumsi? Kan belum tahu kan? Nah, ikuti pelajaran Pak Imam terus biar tahu, oke? Baik, silahkan sambil menunggu Pak Imam kalian buka buku tulis kalian masing-masing. Kita masuk materi sesungguhnya. Nah, ini jawaban kalian tadi ya. Tapi sudah Pak Imam jawab juga. Nomor 1 opini, 2 opini, nomor 3 fakta, nomor 4 asumsi ya. Tadi jawabannya. Lah, ini masuk ke materi umumnya. Kalian tulis pertama ada fakta, pengertiannya ada di situ beserta ciri-cirinya. Silahkan ditulis. Fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti nyata, data, informasi yang jelas. Terus di situ ada ciri-cirinya. 1, bersifat objektif. 2, dapat diuji. 3, didukung oleh bukti yang konkret. Konkret itu apa? Nyata. Seperti itu. Ditulis. Yuk, tulis.
Kemudian ada contoh di sana, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Kenapa Safira? Nah, bagus. Tulis sini. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Siapa tahu dari kalian ada yang pinternya itu mendengarkan, mudah mengingat kalau mendengarkan. Kan ada yang visual, audio visual kan. Siapa tahu yang audio visual itu butuh hal ini, yaitu dengan cara mendengarkan. Jadi kita baca bersama-sama agar lebih mudah mengingat atau memahami. Yuk kita baca. Fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti nyata, data, atau informasi yang jelas. baik. Berikutnya, ciri-ciri fakta. 1. Bersifat objektif, dapat diuji, didukung oleh bukti yang Konkret. Contohnya ini ya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalian pernah menanak atau mendodok, atau bahasa Jawanya menggodok ya, atau memasak nasi pernah ya? Nah, itu kalau levelnya sudah mendidih, itu otomatis sudah sampai 100 derajat Celcius. Kalau tidak percaya, kalian buktikan. Di situ kan ada kata bukti di ciri-cirinya. Kan masukkan termometer, pasti itu sudah masuk 100 derajat Celcius. Seperti itu. Oke? Sampai sini fakta dulu. Coba kalian buat satu contoh fakta aja, satu orang. Yuk, siapa yang terbukti dari ciri-cirinya itu bersifat objektif, dapat diuji, didukung oleh bukti yang konkret, yang dekat di kelas kita aja. Yuk, monggo, silahkan. Yuk, siswa kelas 9D berjumlah 24 anak. Kalau dilihat dari absensinya, terbukti ya. Ini ada kata bukti. Terbukti bahwa kelas 9C itu 24 anak. Berarti yang disampaikan teman kalian betul, berupa fakta. Terima kasih, pinter, sudah bisa memberikan contoh. Tepuk tangan buat teman kalian. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Tadi kan sudah bisa memberikan contoh fakta. Kita lanjut, kalian sekarang mencari fakta. Mencari fakta. Coba yang bisa tunjuk tangan nanti. Terbukti, terus konkret, objektif. Yuk, silahkan. Diri. Bu Hafa, Bu Hafa ya, betul ya. Silahkan. Mana yang merupakan fakta? Donasi ini berhasil mengumpulkan sebanyak 500 buku yang terdiri dari buku cerita, buku pendidikan, dan ensiklopedia anak. Baik, tahan dulu. Nanti jawabannya ada di slide berikutnya. Nanti Pak Imam jawab nanti aja ya. Atau sekarang?
Nah, sekarang boleh deh, sekarang boleh. Yang disampaikan teman kamu berhasil mengumpulkan 500 buku itu jawabannya betul, benar. Nih, donasi ini berhasil mengumpulkan sebanyak 500 buku yang terdiri dari buku cerita, pendidikan, dan ensiklopedia anak. Nah, itu berarti terbukti sudah dilakukan dan sudah dihitung. Berarti sudah masuk ke dalam fakta. Betul jawaban kamu, Wafa, pinter. Kita lanjut. Ada yang mau ngasih contoh yang lain? Satu lagi boleh deh sebelum masuk ke opini. Siapa? Ayo. Temukan satu fakta atau carilah satu kalimat fakta lagi. Siapa? Baik, silahkan berdiri. Pada tanggal 20 September 2024, sebuah kegiatan donasi buku untuk anak-anak telah dilaksanakan di desa X. Baik, ulangi, maaf tadi Pak Imam kurang mendengar. Pada tanggal 20 September 2024, sebuah kegiatan donasi buku untuk anak-anak telah diadakan di desa X. Baik, terima kasih. Pada tanggal 20 September 2024, sebuah kegiatan donasi buku untuk anak-anak telah diadakan di desa X. Berarti sudah terjadi, betul? Peristiwa yang sudah terjadi itu fakta atau opini? Fakta, betul. Contoh, ini kan kemarin baru ada pertandingan bola, ya. Indonesia melawan Jepang, kalian ingat kan? Indonesia kalah telak 6-0 oleh Jepang. Itu fakta atau opini? Nah, karena peristiwanya sudah terjadi. Sama dengan ini sudah terjadi. Berarti jawabannya betul. Bagus, pinter. Baik, kita cek jawabannya. Ini ada slide jawaban-jawaban tadi. Dan jawaban teman-teman kamu itu 2 orang tadi sudah tepat, sudah betul. Terima kasih. Nih. Baik, kita lanjut ke opini, materi opini. Kalian lihat, kalian baca, kalian tulis, kalian pahami. Silahkan ditulis terlebih dahulu materinya. Opini adalah pandangan, pendapat, atau penilaian pribadi seseorang, ya. Pandangan, pendapat, atau penilaian pribadi seseorang. Baik, ayo ditulis, ya. Jangan sampai tidak ditulis. Dah gitu, bagus. Terus ciri-ciri dari opini. 1, bersifat subjektif, ya. Bersifat subjektif. Kemudian sesuai pandangan orangnya kalau subjektif itu. Kedua, tidak bisa dibuktikan benar salahnya. Tidak bisa dibuktikan benar salahnya. Ketiga, opini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman, preferensi, atau perspektif individu. Seperti itu. Silahkan sambil ditulis. Terus ini ada 2 contoh opini. Kalian lihat, Jakarta adalah kota terbaik di Indonesia. Ya, ini menurut orang tersebut. Contoh nomor 2, membaca buku lebih menarik daripada menonton film. Padahal tidak semua orang itu senang membaca buku. Bahkan kalau sekarang itu lebih banyak orang yang suka menonton film. Jadi jawabannya ini bersifat subjektif, bergantung pandangan orang satu dengan orang yang lain. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
Ini bergantung pengalaman atau preferensi atau perspektif individu antara satu orang dengan yang lain berbeda. Seperti membaca film, menonton film, ada yang suka nonton film banget, ada yang suka membaca buku banget, seperti itu. Jadi beda-beda pengalaman satu orang dengan orang yang lain. Sudah ditulis? Sudah mengetahui contohnya, sudah paham masukkan ciri-cirinya juga tadi. Kita baca bersama-sama agar teman yang belajarnya lewat audio bisa cepat hafal dan cepat memahami. Opini adalah pandangan, pendapat atau penilaian pribadi seseorang. Baik, bagus. Ciri-ciri opini. 1. Bersifat subjektif, tidak bisa dibuktikan benar atau salah. Opini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman, referensi, atau perspektif individu. Nah, itu. Ini nanti di laman berikutnya sama seperti tadi, kita mencoba untuk mencari opini, ya. Carilah opini dari teks ini, ya. Opini apa? Tidak bisa dibuktikan kebenarannya, subjektif, berdasarkan pengalaman individu. Nah, kalian baca dengan seksama mana yang merupakan opini. 2 orang aja. Oke? Baik. Baca dulu teksnya sedikit panjang. Yuk, bisa yuk. Nah, diskusi boleh. Ini kan masih belum penugasan, belum asesmen ya, belum penilaian. Yuk, silahkan tunjuk tangan. Yang belakang dulu. Berdiri, ya. Merah. Menurut beberapa pengunjung, festival ini adalah salah Acara. Salah satu acara terbaik. yang pernah diselenggarakan. Cukup. Baik, kita lihat bersama-sama ya. Menurut beberapa pengunjung, festival ini adalah salah satu acara terbaik yang pernah diselenggarakan di Kota Y. Jawabannya sudah betul, ya. Sudah betul karena itu memang opini. Kenapa disebut opini? Karena tadi berupa pandangan beberapa pengunjung. Itu bersifat apa? Opini atau sesuai ciri-cirinya tadi subjektif. Baik, betul jawabannya. Tepuk tangan buat teman kalian. Bagus, pinter. Satu lagi yuk, siapa? Yuk, silahkan berdiri. Ada juga yang berpendapat bahwa harga makanan di acara ini sedikit lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, silahkan duduk. Jawabannya sudah betul, tepat. Itu merupakan opini. Karena tadi apa? Ada pendapat bahwa harga makanan di acara ini sedikit lebih mahal. Itu kan pendapat satu orang dengan yang lain berbeda. Ada yang menganggap mahal itu kan relatif ya. Ada yang menganggap 10.000 itu mahal, ada yang menganggap 10.000 itu murah. Jadi itu merupakan pandangan atau pengalaman orang tersebut. Berarti bersifat subjektif. Betul, jawabannya betul, kamu pintar. Silahkan tepuk tangan buat teman kamu. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita lanjut ke apa sekarang? Fakta, opini, dan asumsi. Betul. Nih jawaban tadi teman-teman kamu ada di sini. Sekarang kita lihat asumsi. Ya. Sambil Pak Imam baca, Pak Imam jelaskan sambil kalian menulis. Ya. Asumsi. Asumsi adalah
dugaan atau hipotesis yang diterima sebagai kebenaran sementara tanpa bukti yang cukup. Dugaan atau hipotesis yang diterima sebagai kebenaran sementara tanpa bukti yang cukup. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya asumsi. 1, belum dibuktikan. 2, bersifat sementara. 3, sering digunakan dalam proses berpikir atau pengambilan keputusan tanpa informasi yang lengkap. Lah, ini contoh yang harusnya mudah dipahami oleh kalian. Saya bacakan ya. Jika langit mendung, maka akan hujan. Apakah kalau mendung itu 100% akan hujan? Tidak ya. Karena ada lagu mendung mendung tapi tidak hujan atau mendung tanpa udan. Berarti mendung tapi tidak hujan. Nah, sama, kita pernah lihat gak mendung seharian tapi gak hujan? Pernah ngalami ya? Pernah ngalami gak cerah tapi hujan? Nah, cerah, kalau ada legendanya itu dulu kalau hujan di cuaca yang cerah berarti ada apa? Ada apa? Kalian nggak tahu legendanya? Nggak tahu. Itu biasanya ada namanya kan udan ketek atau hujan monyet. Berarti ada makhluk halus yang berupa monyet itu nangis gitu katanya orang dulu ya. Tapi itu hanya urban legend aja. Baik, kita fokus ke sini lagi ya. Yaitu ada contoh kedua. Terlambat masuk rapat pasti mengalami kemacetan di jalan. Kalau terlambat kerja, terlambat rapat, apakah pasti karena macet? Tidak. Berarti ini hanya asumsi. Asumsi kalau Pak Imam berikan hal yang mudah dipahami untuk kalian, gini. Asumsi itu hampir benar tapi belum pasti. Contoh, ada sebuah pertandingan sepak bola. Contohnya gini, Indonesia melawan Jepang lagi contohnya. Minggu depan Indonesia dipastikan akan kalah melawan timnas Jepang. Itu kan asumsi orang-orang, karena orang-orang itu berpendapat, berpengalaman, atau di situ disebut bersifat sementara atau informasi yang tidak lengkap, menganggap bahwa pertandingan Indonesia melawan Jepang itu asumsi masyarakat itu pasti Indonesia kalah. Padahal itu belum terjadi, belum terbukti. Nah, itu disebut asumsi. Sama seperti hujan, seperti mendung ini. Kalau mendung itu orang-orang berasumsi akan hujan, padahal itu belum terbukti terjadi hujan. Nah, itu yang disebut dengan asumsi. Seperti itu ya. Seperti pengertiannya disebut duga. Kalau kalian ingat kata asumsi, kalian ingat kata duga. Asumsi berarti seperti itu. Baik, sudah ditulis tadi ya? Sudah ditulis. Kita baca bersama-sama. Yang audio biar cepat menangkap. Asumsi adalah dugaan atau hipotesis yang diterima sebagai kebenaran sementara tanpa bukti yang cukup. Berikutnya ciri-ciri asumsi. Belum dibuktikan, bisa bersifat sementara, sering digunakan dalam proses berpikir atau
Baik, terima kasih sudah membaca. Berikutnya kita akan mencari asumsi. Kalau asumsi ini kayaknya hal baru bagi kalian, betul? Sebelumnya kan paling di pelajaran SD itu sudah ada fakta opini. Tapi kalau asumsi ini mungkin di SMP. Silahkan kalian baca, kalian temukan 2 asumsi aja. Ingat, asumsi apa? Yuk, silakan. Warga menduga runtuhnya jembatan disebabkan oleh kurangnya perawatan rutin. Baik, betul jawabannya. Ya, tepuk tangan buat teman kamu. Karena di situ juga sudah muncul kata duga, ya. Jadi dugaan. Udah bagus. Jawabannya sudah betul. Tadi penjelasannya sudah sesuai. Yuk, yang nomor 2. Asumsi lain adalah bahwa cuaca buruk dan hujan deras dianggap sebagai penyebab utama, meskipun penyelidikan masih belum selesai. Baik, kita ulangi ya. Paragraf berapa tadi? Yang 2. Paragraf kedua. Diulangi yuk. Paham? Belum dengar tadi. Asumsi lain adalah bahwa cuaca buruk dan hujan deras dianggap sebagai penyebab utama, meskipun penyelidikan masih belum selesai. Baik, di situ juga langsung muncul kata asumsi ya. Bahwa cuaca buruk dan hujan deras dianggap sebagai penyebab utama. Padahal itu belum diselidiki, belum terbukti kebenarannya. Tapi asumsi dugaan orang sudah di situ. Betul jawaban kamu. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian. Pinter semua kelas ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, bisa mencari, bisa membedakan fakta, opini, dan asumsi ya. Berikutnya sudah terlihat jawaban tadi, sudah betul teman-teman kamu. Selanjutnya kita akan berkelompok ya. Akan berkelompok sesuai kelompok yang sudah ada kemarin ya. Silahkan berkelompok, kemudian nanti Pak Imam akan memberikan LKPD, kemudian juga ini yang membedakan Pak Imam ada 3 teks ya. Ini 3 teks yang berbeda, kalian boleh memilih kalian ingin teks yang apa atau topik yang apa. Bisa topik anime tahu ya? Tahu. Bisa politik tahu ya? Bisa olahraga. Ya, ini 3 hal yang berbeda. Kelompok kalian boleh memilih 3 topik itu: anime, politik, dan olahraga. Seperti itu. Baik. Kelompok sini dulu, ingin topik apa? Politik. Baik, ingin politik. Pak Imam akan mencarikan. Ini teksnya Pak Imam punya 3. Pertama, biografi Pak Prabowo. Nah, politik kan, tokoh politik. Kemudian ada teks rekon biografi Pratama Ahan, idola kalian kan, cewek-cewek. Nah, tapi sudah menikah dengan Mbak Jijah. Berikutnya ada biografi Hajime. Pernah nonton ini enggak? Attack of Titan? Belum pernah? Nah, nanti bisa kalian pelajari juga. Ini pembuat anime itu. Baik, kelompok ini Pak tanya dulu ingin topik apa? Anime, baik. Nih, ya. Kemudian kelompok yang ini tinggal
olahraga dan politik. Ingin apa? Politik. Ini ada Prabowo. Kemudian ini berarti olahraga. Ini teksnya dulu, nanti LKPD-nya akan Pak Imam berikan. Yang kelompok sini ingin apa? Politik atau olahraga atau Hah? Politik. Oke. Nih. Kemudian yang belakang terakhir ingin kelompok apa? Ingin topik apa? Olahraga. Ini ya. Itu teksnya dulu yang Pak Imam berikan. Teksnya dulu yang Pak Imam berikan. Ini Pak Imam bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah ini kalian tulis kelompok kalian, diperhatikan ini biar tidak nanti pengulangan ya. Tulis kelompok kalian, terus di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan, kalian jawab di sampingnya. Teks apa yang kalian pilih? Nah, tulis di sini teksnya apa, judulnya. Di sini tuliskan 3 kalimat fakta. Kalian temukan 3 kalimat fakta di situ. Di sini tuliskan 3 kalimat opini dalam teks rekon itu. Terakhir, tuliskan 3 contoh kalimat asumsi pada teks yang sudah kalian pilih tadi topiknya. Terakhir, jangan lupa diisi apa? Nama anggota kelompok. Baik. Nah, bagikan ya. Nih. Nanti Pak Imam akan muter, kalau ada kesulitan boleh tanya. Jangan lupa diisi identitas kelompoknya. Pak Imam beritahu dulu. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian presentasi ke depan ya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, paham? Tugas atau LKPD-nya ini yang Pak Imam sampaikan tadi, kalian sudah paham semua? Sudah, silahkan dikerjakan. Pak, nama kelompoknya apa, Pak? Nama kelompoknya sesuai nomor urut kemarin aja. Kelompok 1, 2, 3 gitu aja ya. Di situ jangan nama-nama hewan, nanti repot Pak Imam. Ya. Kamu ulangi nih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kamu kelompok 3. Oke? Nanti kalian mengerjakan ini 10 menit cukup? Insya Allah. Berarti 10 menit sampai 15 menit ya. 10 menit sampai 15 menit. Kalau umpamanya 10 menit selesai langsung maju. Kalau belum Pak mau kasih tambahan waktu. Oke? Itu nanti kalau umpamanya LKPD-nya kurang, lembar-lembarnya, nanti bisa minta kertas ke Pak Imam. Oke?
Baik. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanya Pak Imam ya. Ya. Silahkan dikerjakan berkelompok. Ditulis jawabannya. Ada kesulitan nggak dalam mengerjakan? Insya Allah enggak, Pak. Bisa, insya Allah, bagus. Nanti kalau diminta maju siap? Kelompok kalian? Siap. Ya, bagus. Sudah dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Ada kesulitan? Nah, ini dibuat di sini jawabannya, tulis sini ya. Ya, seperti itu. Kalau nggak muat bawahnya nggak apa-apa, atau baliknya ya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Insya Allah enggak, Pak. Bisa, oh, kamu langsung bisa jawab ya kelompok kalian ya. Bagus. Bisa langsung 3 kalimat itu. Nah, nanti dipresentasikan coba betul atau tidak. Kelompok lain yang tidak maju nanti bisa tetap memperhatikan, terus bisa memberikan pendapat. Kalau lembar jawabnya kurang nanti bisa minta Pak Imam ya. Berarti nanti panjangnya di 1 kalian udah selesai ya. Ini tugas ini nanti akan dinilai oleh Pak Imam. Yang maju, yang kontribusinya paling banyak, yang akan mendapatkan nilai lebih. Seperti itu. Gimana? Yang di apa semuanya? ini yang ini ya, yang diperlukan ya. Nanti asumsi kan memang agak tricky ya. Nanti coba kamu tentukan yang merupakan dugaan ya. Kalau opini dan fakta opini mungkin kamu sudah bisa, tapi untuk mencari apa asumsi, ada hal-hal untuk kamu itu termasuk dugaan atau enggak ya. Nah, kalau ini menurut kelompok kalian merupakan dugaan, kalian tulis, nanti kalian presentasikan. Oke? Yang ini ya, itu oke? Baik. Nah, ini ada kesulitan. Asumsi, bisa menentukan asumsi? Insya Allah. Bisa, bagus, alhamdulillah. Ini faktanya nyebutin berapa, Pak? Hah? Fakta kan banyak banget. Faktanya nih kalau di sini kan diminta untuk 3 saja. Walaupun faktanya di teksnya banyak, kamu cukup menyebutkan 3 aja. Terus sama dengan opini juga diminta 3, kamu sebutkan 3 aja. Tidak usah lebih. Oke? Jangan lupa ditulis nama anggotanya. Arahan melakukan bukti utama. Ya. Ini kalau teman-teman asumsi udah bisa.
Dah, bagus kalau udah bisa. Asumsi yang sedikit sulit lah. Tapi gimana kelompok 5? Baik-baik saja, ada kendala? Baik, alhamdulillah. Asumsi bisa menentukan asumsi. Oke. Ini kayaknya yang asumsi yang belum ya. Baik, waktunya tinggal bentar lagi untuk segera diselesaikan. 5 menit kurang ya. Kemudian nanti Pak Imam akan menunjuk secara acak ya. Menunjuk secara acak sesuai dengan tunjukan Pak Imam. Itu. Yang belum selesai segera diselesaikan. Siapa tahu nanti kelompok kalian yang tiba-tiba Pak Imam tunjuk maju duluan. Yuk, kurang berapa menit lagi? Oke, kurang 3 menit lagi. Apa? Mau tanya? Baik, sebentar. Ada kesulitan apa? Ya, kamu kalau untuk asumsi itu kan dugaan. Lah, menurut kamu ini dugaan atau tidak? Ya, coba. Ini, kalau menurut kamu ini dugaan, kalimat ini berarti jawabannya yang ini. Oke? Sama dicari di dalam teksnya. Di teksnya, oh ini yang merupakan dugaan. Ada kalimatnya enggak di dalam sini? Seperti itu. Paham? Nih, iya mampu. Nah, di sini menurut kalian mampu itu dugaan atau tidak? Seperti itu, ya. Terima kasih. Hah? Mau tanya? Apa? Contoh kalimat opini yang mana? Opini kan yang pendapat tadi. Terus jangan rame. Yuk, yang rame nanti minta maju duluan deh. Ya, kelompok 3 ya, nanti maju duluan ya. Nah, ini contoh opini. Ya. Nah, kalau menurut kamu ini opini, tulis opini seperti itu. Baik, karena tadi yang sedikit ramai kelompok 3, nanti kelompok 3 maju. Kemudian satunya lagi karena ini acak, 3 ditambah 1 berapa? 4. Berarti nanti kelompok 4 yang maju 3 dan 4. Kalau urut kan 1, 2, 3. Karena ini acak berarti dari kelompok 3 dan 4. Nanti yang lain di pertemuan berikutnya. Gitu. Baik, sudah jadi atau belum? Sudah jadi? Silahkan kelompok 3 maju duluan, diperkenalkan nama kelompoknya siapa, kemudian jawabannya. Ya.
Ya. Beri semangat untuk kelompok 3. Baik. Yuk, silahkan. Pak Imam sebelah sini ya. Sebentar, Pak Imam mau ambil jurnal Pak Imam buat nilai kalian. Sama mengecek kebenaran jawaban kalian. Nanti. Baik, sudah? Silahkan memperkenalkan kelompok dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan membacakan teks yang teks hasil LKPD yang telah kami diskusikan. Kami kelompok 3 memilih teks tentang olahraga. Dan sebelum memulai, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syakira. Nama saya Benar. Nama saya Yasna. Nama saya Aksa. Nama saya Adila. Ya, sudah kenal ya? Sudah. Langsung saja dibacakan tentang teks fakta oleh Benar. 1. Pratama Arham lahir pada 21 Desember 2001. 2. Ia dikenal karena lemparan ke dalam dan tendangan bebasnya. 3. Ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala Menpora 2021. Itu faktanya 3 hal itu ya. Ya. Silahkan nomor opini. Teks opini. Gol Pratama Arhan cukup spektakuler. Itu yang pertama. Yang kedua, Pratama Arhan tampil begitu luar biasa. Yang ketiga, penampilannya memukau di kejuaraan AFF 2020. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asya. Yang pertama, gol Pratama Arhan menjadi Itu apa yang pertama tadi? Kamu dibacakan dulu, mau baca apa tadi? kalimat asumsi. Oke, diulangi. Kalimat asumsi pertama. Yang pertama, gol Pratama Arhan menjadi buah bibir di media sosial. Yang kedua, gol Arhan disebut mirip. Baik, kita ulangi, jangan ketawa. Sikapnya yang serius karena ini sedang diskusi ya. Situasinya formal. Kita ulangi. Yang kedua, gol Arhan disebut mirip dengan gol Trent Alexander-Arnold. Yang ketiga, penampilan di AFF 2020 langsung menjadi alasan utama Tokyo Verdy merekrut Arhan. Sudah? Dan itulah tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Fakta yang disebutkan 3 tadi setelah Pak Imam perhatikan sudah betul. Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat mengenai kelompok 3? Tidak ada? Tidak. Jadi tadi jawabannya sudah betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan ditutup kelompok 3 hasil presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke duduk. Baik, selanjutnya masih segitu. Masih kita lanjut, yaitu kelompok 4 untuk maju ke depan. Nanti urutannya majunya biar bagus ya. Perkenalan diri, nama anggotanya, terus teksnya apa, terus jawaban teksnya. Menurut kelompok kami, fakta yang ditemukan dalam teks tersebut
1. Bacakan. Menurut kelompok kami, fakta yang ditemukan, ya opini yang ditemukan dalam teks tersebut adalah 1, 2, 3. Menurut kelompok kami, asumsi yang ditemukan dalam teks tersebut adalah 1, 2, 3. Oke? Jangan ada yang ketawa, situasinya formal. Oke? Silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD yang akan kami diskusikan. Kami mengambil tema politik, yaitu tentang Pak Prabowo Subianto. Menurut pendapat kelompok kami, fakta dari teks tersebut adalah dia adalah mantan perwira di TNI. Kedua, Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 yang menjabat sebagai dan menjabat sebagai pertahanan setelah 2019. Baik, lebih keras lagi ya. Menurut kelompok kami, opini dari teks tersebut adalah langkah Prabowo bergabung ke kabinet Jokowi. 2. Prabowo memperlihatkan dedikasi terhadap pertahanan negara. 3. Prabowo mampu berkolaborasi demi kepentingan rakyat. Baik. Menurut asumsi yang kita dapatkan dari kelompok kami, yaitu 1. Karir politiknya mengalami pasang surut namun tetap menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. 2. Langkah tersebut menuai berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang mengkritis. 3. Kemenangannya menandai momen bersejarah. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 4 ya, asumsi, kemudian opini dan faktanya. Setelah Pak Imam lihat, ternyata jawaban mereka betul semua. Tepuk tangan. Kemudian mungkin ada yang ingin berpendapat untuk menyanggah kelompok 4? Ada? Baik, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Kelompok 4 sudah maju dan sudah betul, pinter-pinter semua. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, itu tadi teman-teman kalian yang sudah mengerjakan LKPD dan juga sudah presentasi ke depan. Untuk yang lain yang belum maju, mungkin nanti di kesempatan berikutnya atau di pertemuan berikutnya ya. LKPD-nya nanti boleh dikumpulkan ke Pak Imam ya. Boleh dikumpulkan ke Pak Imam, silahkan perwakilan kelompok mengumpulkan ke Pak Imam ya. Bawa ke depan sini. Nah, dan juga kelompok yang lain nanti siap-siap maju di pertemuan berikutnya ya. Ini ya. Ya, silahkan kumpulkan dulu. Baik, setelah kalian tadi belajar membedakan fakta, opini, dan asumsi, maju ke depan, presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi, berikutnya kita akan melakukan pengayaan. Coba kalian masih ingat gak tanpa Pak Imam tampilkan slide-nya ya?
Ini tidak usah jawaban utuh atau sesuai pengertian seutuhnya, tapi inti-intinya saja boleh. Oke? Baik, Pam tunjuk beberapa orang ya. Oke? Pengertian dari fakta. Silahkan, yang paling belakang. Ya. Fakta apa? Seingat kamu aja. Yaitu pernyataan yang membuktikan kebenaran yang sudah terjadi. Baik, yang penting tadi kamu bisa menyebutkan kebenarannya. Betul, fakta itu harus sesuai dengan kebenaran. Sudah lumayan. Kemudian kalau opini, coba Syakira, ayo, opini apa? Ini menurut saya pendapat. Pendapat, betul, pendapat seseorang itu disebut dengan opini. Terakhir ada asumsi, tadi sering Pak Mam gaung-gaungkan. Coba asumsi apa? Menurut saya asumsi dugaan. Baik, asumsi adalah dugaan. Pinter, berarti sudah bisa menangkap 3 materi hari ini. Fakta, opini, dan asumsi. Pinter semua, top. Berikutnya Pak Imam akan memberikan lembar evaluasi. Lembar apa? Evaluasi. Bentar, di mana tadi? Evaluasi atau refleksi pada kalian. Tadi sudah bisa menentukan, mengevaluasi tentang pembelajaran hari ini, tentang fakta, opini, dan asumsi. Sudah bisa menyebutkan pengertiannya. Juga tadi sudah bisa menemukan apa? Menemukan fakta, opini, dan asumsi. Berikutnya Pak Imam akan memberikan soal. Soal ini sifatnya individu untuk apa? Mengevaluasi kalian. Kalian itu sudah bisa beneran atau belum, ya. Nanti dijawab terus dikumpulkan. Ini ada sebuah tax recon, ya. Ada tax recon, nanti kalian temukan fakta, opini, dan asumsinya, ya. Tapi ini sifatnya tugas individu. Baik, kerjakan, ya. Bentar. Ini karena soalnya hanya ada 3. Soalnya hanya ada 3 dan 2. Nanti kalian Pak Imam beri waktu sebentar aja ya, 5 menit cukup ya. Oke. Yuk, dikerjakan. Nanti langsung dikumpulkan. Soalnya hanya 3 aja. Baik. Nih. Kerjakan langsung di kertasnya itu juga. Langsung di kertasnya itu juga ya. Ya apa-apa. Dah. 5 menit saja. Di situ ada teks, ya. Ada teks tentang politik, kemudian kalian membedakan fakta, opini, asumsi dari teks tersebut.
kemudian dikumpulkan ke Pak Imam sebagai evaluasi pembelajaran. Pinter. Soalnya ada dua. Pertama, teks rekon itu sendiri. Kedua, membedakan fakta, opini, dan asumsi. Baik, sepertinya kalian cepat mengerjakannya. Ada yang hampir selesai. Ada yang sudah selesai juga? Ya, silahkan. Baik, ambil ya. Yang lain? Yuk, tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Udah belum? Belum? Oke. Udah semuanya udah ini? Baik. Oke. Udah? Oke. Baik. Miss. Baik. Sebelum Pak Imam melakukan refleksi, nanti Pak Imam berikan lembar refleksi. Lembar refleksi ini tujuannya apa? Mengetahui apa yang kalian rasakan saat pembelajaran hari ini, kemudian apakah kalian suka dengan aktivitas pembelajaran hari ini, kemudian apakah kalian belajar hal baru hari ini, kemudian esok hari kalian apakah akan lebih baik dari sekarang. Nah, ini lembar refleksi pembelajaran ini ditulis sesuai dengan hal-hal yang kalian rasakan saat pembelajaran hari ini. Namanya lembar refleksi. Ini diisi nanti dikumpulkan ke Pak Imam juga. Baik, tapi sebelum ini Pak Imam kumpulkan, kita Pak Imam bagikan, sebelum ini Pak Imam bagikan, kita ice breaking dulu biar tidak stres, biar fun, biar senang ya. Masih sama seperti tadi ya. Kita agar tidak stres kita ice breaking. Yuk, masih ingat ya? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk memang beda. Waktu pagi dengan siang itu memang beda konsentrasinya. Tadi malam itu tidak ada yang bunyi. Setelah sedikit siang ini tiba-tiba konsentrasinya berubah. Baik, kita mulai lagi ice breakingnya. Tepuk Nah, masih ada yang bunyi satu. Tepuk 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 malam aman, bagus, tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Menurut kalian, coba Pak Imam sebutkan salah satu ya. Menurut kamu pelajaran hari ini yang kita dapat apa? Kita belajar apa tadi? Belajar opini, belajar fakta dan asumsi. Betul, kita hari ini belajar fakta, asumsi, kemudian ada opini. Membedakan ketiganya itu. Bisa membedakan ya. Kalau asumsi duga. Kalau opini kalau fakta kebenaran. Itu. Baik. Pak An sudah bisa menyimpulkan materi hari ini. Sekarang Pak Am akan memberikan lembar refleksi pembelajaran hari ini ya. Nanti ditulis sesuai dengan
keinginan kalian, sesuai dengan isi hati kalian hari ini. Oke, silahkan diisi ya. Ya, diisi nanti dikumpulkan ke Pak Imam. Pak Imam biar tahu apa yang kalian pelajari hari ini, aktivitas kesukaan kalian itu apa. Nah, ini buat pertimbangan Pak Imam untuk pembelajaran berikutnya, biar lebih baik lagi. Yang lebih baik tidak hanya kalian, tapi Pak Imam juga lebih baik dalam pembelajaran. Itu diisi 3 menit cukup ya. Buku Pak Imam tadi mana? Ya. Seneng nggak pelajaran hari ini? Seneng nggak? Iya. Baik, yang sudah segera dikumpulkan. Udah ya? Baik, nih minta tolong dong ini. Jadikan satu terus berikan ke Pak Imam. Yuk. Ya, terima kasih. Yang sini udah, yang satu. Ini sudah? Oke. Baik, membacakan satu aja ya. Nih, itu kan tidak usah membacakan namanya. Hari ini aku merasa senang, bahagia, tapi 10%-nya katanya sedih. Ya, ini sedihnya nanti Pak Imam tanyakan selain di luar pelajaran aja. Aktivitas kesukaan hari ini melihat Pak Imam mengajar, kemudian melakukan ice breaking dan mengetahui asumsi. Bagus, berarti sebelumnya belum mengetahui asumsi. Hal baru yang dipelajari hari ini membedakan fakta, opini, dan asumsi. Bagus. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal pelajaran, kemudian tidak tidur di kelas. Bagus. Seperti itu, membacakan itu. Tepuk tangan buat yang isi refleksi ini. Nah, udah jujur. Sudah? Sekian. Sebelum Pak tutup pelajaran hari ini, pelajaran berikutnya kalian akan membuat tax recon. Kemarin kan sudah mengetahui pengertian tax recon, mengetahui isi tax recon, kemudian membedakan fakta, opini, asumsi dalam tax recon. Pertemuan berikutnya yaitu kalian nanti menyusun atau membuat tax recon. Siap ya? Siap. Baik, itu saja pelajaran yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Walastri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat
wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekian pelajaran dari Pak Imam, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pembelajaran hari ini. Semoga menjadi amal soleh. Amin. Kan juga saat menuntut ilmu, semoga menjadi amal soleh kalian, menjadi amal jariah kedua orang tua kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.